Mari saudaraku, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 63, dimulai dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut, bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut, kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam perayaan Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Teks ini berada pada bagian yang ketiga kitab Yesaya yang sering juga disebut dengan Trito Yesaya, yaitu peristiwanya diduga setelah kembalinya umat Israel dari pembuangan Babel. Bangsa itu sudah sampai di kota Yerusalem setelah mengalami pembuangan selama 70 tahun. Dapat kita bayangkan, tentulah mereka sangat merasa terharu dan bahagia sekali setelah mengalami semua peristiwa tragis itu. Ternyata berkesempatan untuk kembali lagi ke kota Yerusalem. Namun di tengah-tengah euforia kebahagiaan mereka, ternyata terselip duka dan pergumulan batin yang sangat berat. Sebab apa yang terpapar di hadapan mereka, keadaan kota Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan, luluh lantak dan tinggal puing-puing, telah mengingatkan mereka pada satu peristiwa yang tak mudah untuk dilupakan, yaitu hari yang kelam dan penuh kengerian, saat di mana di seluruh kota terjadi kebakaran. Asap tebal membumbung tinggi sampai ke langit. Saat suara gemuruh dari bangunan dan tembok-tembok kota diruntuhkan dan dihancurkan oleh musuh.
saat suara derap kaki kuda dan suara deru roda-roda kereta perang disertai dentingan suara-suara pedang yang beradu bersama teriak mengerikan dari orang-orang yang mati tertikam. Di mana-mana terdengar jerit tangisan, tubuh-tubuh yang rusak berjatuhan, dan darah berceceran dan membanjir di jalanan. Itulah peristiwa saat di mana kota Yerusalem hancur dan bait Allah yang dimuliakan itu runtuh oleh bala tentara Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Dalam situasi pergumulan itulah berita sukacita ini disampaikan oleh Nabi. Dan pada bagian akhir kitab Yesaya ini kita melihat Nabi ingin meneguhkan hati umat Israel bahwasannya Allah masih berkenan kepada mereka dan rohnya akan selalu menuntun mereka hingga pada akhirnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setidaknya ada dua hal yang bisa kita renungkan lewat teks ini. Yang pertama, Allah sudah menyatakan diri dalam sejarah perjalanan umat Israel. Apa yang dicatat dalam teks ini pada ayat 11 hingga ayat 14 sebenarnya merupakan kisah yang telah lampau, yang peristiwanya sudah terjadi di masa dulu. Namun hal tersebut kembali dikisahkan sebagai topik, sebagai bahan pergumulan, materi untuk dipergumulkan dalam hati bangsa tersebut, di mana hal tersebut disuguhkan dengan kalimat tanya, di manakah dia? Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Lewat ungkapan ini Nabi Yesaya sepertinya mau menjelaskan bahwa kehadiran Allah lah yang memungkinkan semua peristiwa itu terjadi. Dan sebaliknya, hidup tanpa Tuhan akan membuat kita kehilangan segala momentum-momentum besar, segala peristiwa-peristiwa dahsyat di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, namun ada hal menarik yang dapat kita perhatikan dalam teks ini, di mana Allah dijelaskan bukan lewat ungkapan tentang namanya, namun ia dijelaskan melalui tindakan dan perbuatannya dalam sejarah. Saudara bisa bandingkan ayat 11 hingga ayat 14. Di sana tidak dijelaskan sebutan-sebutan akan nama Allah, tetapi atas apa yang telah diperbuatnya dalam perjalanan kehidupan mereka, apa yang telah Allah lakukan dalam sejarah perjalanan umat itu. Namun meskipun dalam teks ini tidak disebutkan nama Tuhan, namun kita tahu bahwa yang mereka maksud adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah Israel. Hal ini merupakan suatu pendekatan yang unik, di mana Allah didekati dari perbuatannya, bukan sebatas ungkapan dan sebutan-sebutan seremonial biasa yang sering dilantunkan, yang sering diucapkan, yang sering diperkatakan oleh banyak orang. Saya yakin pendekatan seperti ini akan sangat kuat dan tangguh ketika pengalaman spiritual kita yang menjadi dasar pendekatan kita kepada Allah. Ketika pengalaman spiritual dalam hidup kita yang menjadi dasar mencari Allah, maka pendekatan seperti ini akan sangat kuat dan tangguh dalam membangun satu keimanan dan keyakinan dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan seremonial yang ada. Bagian yang kedua, dengan rohnya Allah menuntun umatnya sepanjang masa. Dalam teks ini kita menemukan dua kali ungkapan yang menyebut Roh Kudus dan Roh Allah. Pertama pada ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Ini menunjuk pada roh yang ada dalam hati manusia, pada roh yang ada dalam hati umatnya. Kemudian kita temukan pada ayat 14, dikatakan demikian, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu.
Ini menunjuk pada Roh Allah yang memimpin, yang menuntun perjalanan umat Israel. Saudara yang kekasih, mari kita dalami kedua ungkapan ini. Yang pertama kita mau melihat, ternyata dalam konteks ini umat Israel sudah sampai pada pemahaman bahwa Allah melalui Roh-Nya yang kudus dapat berdiam dalam hati manusia, menjadi sosok atau pribadi yang sangat dekat, intim, bahkan menyatu dalam kehidupan kita. Roh Kudus dipandang sebagai satu pribadi yang dapat masuk ke dalam diri kita, lalu mempengaruhi kita, memandu kehidupan kita, memandu pikiran kita, memandu jiwa kita, memandu akal budi kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Dalam teks ini sudah terbersih pemahaman bahwa mereka mengenal keberadaan Allah yang imanen, dekat, di dalam hati, menyatu dalam diri, bahkan sesuatu yang tidak dapat dilepas pisahkan dari kehidupan umatnya. Lalu yang kedua adalah, kita juga menemukan secara jelas keyakinan bangsa Israel tentang keberadaan Roh Allah yang menuntun dan memimpin mereka. Tuntunan Roh Allah dijelaskan dalam sejarah perjalanan umat Israel. Dan Roh Allah itulah yang memungkinkan terjadinya segala mujizat dan pekerjaan-pekerjaan besar dalam peristiwa perjalanan umat itu sendiri. Bahkan tuntunan tersebut masih sangat diyakini akan terus berlanjut hingga ke tempat perhentian. Seperti dikatakan pada ayat 14, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Saudara yang kekasih, mari kita berefleksi dari nats ini. Hari ini kita merayakan Pentakosta atau peristiwa pencurahan Roh Kudus. Peristiwa tersebut merupakan suatu momen di mana sejarah boleh mencatat kehadiran Allah dalam dunia. Roh Allah yang Maha Agung dan mulia itu ternyata berkenan berdiam dalam hati dan kehidupan kita. Tentulah kenyataan ini merupakan hal yang sulit untuk diterima oleh orang yang tidak percaya. Bagi mereka, ini mungkin ibarat sebuah lelucon dan hal yang tidak masuk di akal. Namun ini adalah sebuah fakta, itu yang dapat kita temukan lewat nats ini. Bahkan kisah yang terjadi ribuan tahun yang lalu dalam perjanjian lama, seperti dijelaskan dalam khotbah ini, telah menjadi fakta bahwa Allah berkenan mencurahkan Roh-Nya ke dalam hati umatnya, ke dalam hati saudara dan saya, agar Allah berada di dalam diri kita, menjadi sesuatu yang iman, menjadi imanen, Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Agar Allah di dalam diri kita, Roh-Nya menjadi pandu dan pelita yang menerangi setiap gerak langkah kita. Lalu yang kedua, Roh Tuhan juga berkenan menuntun dan memimpin umatnya dalam perjalanan kehidupan selama di dunia ini. Bahkan di ayat 14 dikatakan, sampai ke tempat perhentian. Bandingkan dengan nyanyian syukur pemazmur pada pasal 23 ayat 6. Dikatakan di sana, kebajikan dan kemurahan Allah belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perayaan hari Pentakosta pada hari ini merupakan suatu anugerah bagi kita, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena lewat perayaan Pentakosta ini, kita diingatkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan adalah pribadi yang setia menyertai kita. Dia sungguh mengenal kita, bahkan jauh melebihi kemampuan kita mengenali diri kita, jauh melebihi kemampuan kita memahami diri kita. Maka jika roh itu, jika roh Allah berkenan tinggal dan berdiam dalam diri kita, dalam hati kita, itu adalah bukti bahwa Allah berkenan menopang kita. Dia berkenan menolong kita, menjadi pandu dalam hidup kita tentang apa yang harus kita lakukan dan perbuat, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Peristiwa Pentakosta ini juga mengingatkan kita akan jaminan penyertaan bahwa Roh Tuhan itu berkenan menuntun dan memimpin kita hingga akhirnya nanti. Oleh karena itu tidak ada yang perlu ditakutkan, karena Tuhan adalah sumber pertolongan dan jaminan keselamatan bagi kita.
dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara dan saya dalam mengamalkan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat curahan Roh-Mu dalam kehidupan kami. Dengan Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti hal yang berkenan di hadapan-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Bapa di surga, senantiasa sertai kami dimanapun kami berada. Tuhanlah yang menjaga dan melindungi seluruh umat-Mu. Berilah kami keselamatan dan sukacita. Berilah kami kekuatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, agar seluruh jemaat-Mu tidak tersandung karenanya. Tetapi segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami hanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur.